kondisi badan masih pada kotor semua, belum mandi gitu ya. Terus disepakati sama orang mukim di situ yang jadi panitia, wis diselesaikan dulu saja. Nanti setelah itu beres-beres mandi pulang ke rumah terus datang lagi ke masjid sholat Jumat boleh. Nah, ini kita bicara hukum bolehnya dulu. Nah, nanti ada hukum lain terkait masalah sholat Jumat di hari raya, itu kita beda lagi. Nah, ini cuma contoh saja. Jika misalnya terjadi seperti itu, ya pas hari raya kurban, macok-macoki tulang daging dan sebagainya masih kotor semua, ternyata belum selesai sampai jam 12 belum selesai, kemudian bersepakat orang-orang mukim di situ, ya sudah nanti sholat Jumatnya dimundurkan. Ini sebenarnya boleh, sah. Ya. Cuman karena itu tadi, sekali lagi kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak dilakukan sebab tidak ada yang tahu ilmunya. Dianggapnya kalau tidak pasteng sholat zuhur atau waktu zuhur tidak pas, tidak lazim gitu. Ya, padahal secara umum syarat sah di dalam sholat Jumat sama seperti sholat zuhur, masih boleh dilaksanakan sebelum datangnya sholat asar. Ya, itu syarat sah yang nomor 1. Syarat sah nomor 2 adalah tempat pelaksananya adalah sekitar pemukiman. Ya, mengacu pada syarat yang pertama tadi, syarat wajib adalah dilaksanakan oleh orang-orang yang bermukim, maka syarat sahnya sholat Jumat adalah tempat pelaksananya sekitar pemukiman. Ini yang mendasari ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, sebenarnya tidak menganggap sah sholat Jumat yang dilaksanakan di musola kantor, di musola sekolah. Ya memang harus dikatakan, oh, ini ilmu kok. Ya. Jadi sebenarnya bagi ulama mazhab Syafi'i tidak menganggap sah sholat di masjid-masjid kantor, masjid-masjid sekolah itu tidak sah, karena bukan sekitar umum. Kecuali di kantor itu adalah masjid itu, nah itu beda lagi. Jadi misalnya kampung itu tidak punya masjid, terus ada kantor di situ, bikin masjid. Yang kantor itu, yang masjid itu difungsikan untuk masyarakat, baru boleh. Ya. Tapi kalau kantor itu punya masjid sendiri, sebenarnya untuk keperluan sehari-hari sholat 5 waktu, ya, dan dia ada di tengah-tengah kampung, yang kampung itu punya masjid, maka kantor itu tidak boleh bikin Jumatan. Paham ya? Paham nggak analoginya? Paham toh? Jadi kantornya itu misalnya punya masjid, memang fasilitas untuk karyawan sholat fardu 5 waktu, ya. Terus dia di tengah-tengah kampung, yang kampungnya punya masjid untuk Jumatan, maka kantor ini tidak boleh bikin sholat Jumat, termasuk sekolah, ya, termasuk sekolah. Gitu. Karena syaratnya itu tadi, dia harus diselenggarakan di pemukiman. Yang ketiga, syarat sahnya sholat Jumat, nah ini menurut mazhab Syafi'i, dilaksanakan secara berjamaah dengan minimal jumlahnya 40 orang.